Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Hadi di channelnya Motor Episode Adventure. Kebetulan saya hari ini, bukan hari ini ya, malam ini saya pengen bahas tentang eh, banyak teman-teman yang DM, chat, lewat WA. Kebetulan kan Motorrad di akun Instagramnya Motor Episode Adventure saya cantumkan nomor WA. Nah, ada yang bertanya, pengen bikin crash bar, pengen bikin roll bar, pengen bikin engine guard, dan banyak lah ya. Tapi ketika saya tanya bentuknya kayak apa, oh ternyata bentuknya kayak gini. Oh menurut saya itu bukan crash bar atau bukan crash key gitu ya. Nah kita bahas di sini ya. Jadi kalau crash bar itu fungsinya crash kan. Crash itu untuk misalkan kecelakaan gitu ya. Berarti kan melindungi gitu kan. Roll bar gitu kan. Anggaplah besi yang di roll. Biasanya nyebutnya roll bar gitu kan, atau enggak crash bar. Nah crash bar itu bentuknya kayak gini nih. Nah kayak gini, itu namanya crash bar. Fungsinya untuk menahan bodi motor saat jatuh atau saat kecelakaan. Jadi aman gitu sih, entah itu sasis, entah itu bodinya. Itu crash bar, bentuknya kayak gini nih. Yang kedua itu ada crash keg. Nah, crash keg itu dia lebih kokoh daripada crash bar. Crash keg itu dia dibor, pemasangannya tuh bukan kayak flat yang ditempel ke sasis ya, tapi kalau crash keg itu dibor ke sasisnya, disatuin sama sasis. Itu namanya crash keg. Bentuknya memang lebih kecil, tapi itu crash keg. Nah, yang ketiga itu ada roll bar. Nah, kalau roll bar itu biasanya desainnya minim, kayak yang suka dipakai polisi gitu. Nah, itu roll bar, bentuknya kotak, terus lengkukan lagi. Kayak gini nih contohnya nih. Itu biasanya yang dipakai polisi kayak di patwal, itu sebutnya roll bar. Fungsinya mah sama untuk melindungi saat crash atau saat tabrakan atau apalah, intinya crash lah. Setelah roll bar ada juga engine guard. Engine itu kan mesin. Nah, guard itu perlindungan kan. Artinya kalau engine guard itu berarti yang melindungi mesin lah intinya. Bentuknya biasa kayak gini nih. Kayak gini. Itu engine. Nah, setelah engine guard itu untuk ban belakang itu ada yang disebut mudguard. Nah, apa itu mudguard? Mudguard itu kayak gini. Nah, itu adalah mudguard. Fungsinya untuk melindungi ban belakang. Sebenarnya bukan cuma melindungi ban belakang ya, tapi kalau saat hujan tidak nyiprat kemana-mana, jadi lebih rapi. Disebutnya mudguard. Mud itu kan apa ya, belakang ban lah gitu ya, di belakang ban, mud gitu kan. Guard itu ya tetap perlindungan ya. Jadi posisinya spakbor yang diposisikan di belakang ban. Di mobil juga ada namanya sama, mudguard juga, yang cepretan di belakang ban mobil tuh. Nah itu tuh sebutnya mudguard juga. Kalau di motor kan jarang ya, biasanya motor kan cukup pakai spakbor. Tapi kalau pengen lebih enak, terus spakbornya pengen dipendekin atau enggak pengen dihilangin spakbornya, jadi pakai slebor gitu. Nah bisa pakai mudguard supaya nggak nyiprat ke punggung yang dibonceng, juga supaya nggak nyiprat ke orang lain, pengendara yang lain. Itu mudguard. Terus ada juga handguard. Oh kalau handguard udah pasti udah tahu kan. Handguard tuh pelindung di stang motor, karena untuk fungsinya untuk melindungi tangan, entah itu crash, jatuh, atau tabrakan, amit-amit lah ya. Tapi itu fungsi adalah handguard, bentuknya kayak gini. Ya, itulah beberapa nama atau beberapa bentuk dan fungsinya yang disebut dengan engine guard,
crash cage, crash bar, engine guard, terus mud guard dan hand guard. Semuanya fungsinya adalah untuk melindungi, entah itu bagian motor atau itu bagian tangan saat berkendara. Jadi kalau misalkan ada ya teman-teman yang pengen, Kang gimana dong saya pengen bikin mud guard. Ya mud guard itu seperti yang tadi, bentuknya kayak gitu. Mud guard sekarang udah ada aftermarketnya ya, harganya cuma 150.000 sampai 180.000 ya. Tapi kalau saya lebih suka pakai mud guard yang Pulsar NS, Pulsar 200 NS. Kenapa pakai itu? Jadi dia tuh kayak plastik ya, padahal di dalamnya tuh ada besi. Bentuknya kayak gini nih. Tapi agak dipapas dikit ya si slide-bornya. Soalnya bentuknya kan kalau bawaan Pulsar tuh agak panjang. Cuma saya kurang suka bentuknya yang panjang, jadi saya papas dikit lah. Tapi kalau sekarang banyak kok aftermarket yang jual. Harganya cuma 180.000-an, 200.000-an, tergantung bentuk dan merek. Tapi fungsinya mas tetap sama sih. Cuman saya kebetulan aja suka yang Pulsar NS. Kalau pengen Pulsar NS sih, kalau dulu saya belinya ke dealer Kawasaki atau enggak ke anak-anak Pulsarian Bandung lah kalau dulu. Kalau sekarang mah kayaknya di online shop juga udah ada sih. Pernah saya cek di toko ijo, ada yang bekas, ada juga yang baru. Harganya memang agak mahal sih. Yang Pulsar NS tuh harganya sekitar 400.000 sampai 500.000-an. Itu pun belum PNP ya, kalau untuk motor bisu itu belum PNP. Jadi harus bikin dudukan dulu. Harus bikin dudukan dulu yang ke arm, baru nanti disambung ke mudguardnya. Tapi kalau yang beli 180.000 atau 200.000-an yang aftermarket itu mah ya PNP sih, siap pakai. Ya gitulah pembahasan singkat dari saya. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Jika menyukai video ini, share lah sebanyak-banyaknya ya. Semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.